Assalamualaikum, perkenalkan saya, Sustina, SPD, dari SMP Negeri 10 Banjarbaru, calon guru penggerak Angkatan 9, Kota Banjarbaru. Dan perkenalkan, Hajah Haryani, M.Pd PAUD, beliau adalah fasilitator saya, dan titik prihatin, SPD, SD, beliau adalah pengajar praktik saya. Video kali ini untuk memenuhi tugas 3.1.2.6 demonstrasi kontekstual modul 3.1. Tujuan pembelajaran khusus CGP dapat melakukan suatu analisis atas penerapan proses pengambilan keputusan berdasarkan pengetahuan yang telah dipelajarinya tentang berbagai paradigma, prinsip, pengambilan dan pengujian keputusan di sekolah asal masing-masing dan di sekolah atau lingkungan lain. Wawancara ke-1 dengan Bapak Moh Zaid Setiawan, SPD, Kepala Sekolah SMP Negeri 10 Banjarbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Jaid. Selamat siang Bu Rahmi, selamat siang Mbak Yusri. Apa kabar? Alhamdulillah Pak, baik. Walaupun dalam rangka wawancara Pak mengenai kebijakan-kebijakan Bapak ambil nanti bagaimana langkahnya. Luar biasa. Jadi, sebelum kami melakukan wawancara, kami memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Justina, kami CGP Angkatan 9 dari Kota Banjarbaru, dan teman saya Rahmi Barkiah, CGP Angkatan 9 dari Kota Banjarbaru. Terima kasih Bapak atas kesempatannya hari ini karena memberikan kami waktu untuk melakukan wawancara. Kami sangat menghargai waktu dan kesempatan yang Bapak berikan kepada kami. Sehingga nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan sekolah ini. Tujuan kami hari ini Pak untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang visi, misi, serta kebijakan dan program yang Bapak implementasikan di sekolah ini. Nah, di bawah kepemimpinan Bapak, kami juga berharap nanti dengan mendengar wawancara dari Bapak mengenai tantangan dan peluang yang dihadapi sekolah serta upaya-upaya dalam menghadapi tantangan itu. Jadi kami berharap dalam wawancara ini membantu kami nanti dalam menyusun laporan, bermanfaat juga nanti buat komunitas, baik dan pihak-pihak yang lainnya. Kami berharap nanti informasi yang berharga yang kami dapatkan hari ini dapat pokoknya intinya dapat berguna untuk kedepannya bagi kami mungkin dalam di kelas atau nanti berhubungan dengan teman di sekolah. Tanpa menunda lebih lanjut, mari kita mulai upacara wawancara kali ini. Sekali lagi dulu mengucapkan terima kasih Pak karena mengganggu waktu pian untuk dapat wawancara hari ini. Jadi sebelum langsung ke pertanyaan nomor pertama Pak. Selama ini, apakah ada terjadi di sekolah kita atau di SMP 10 ini yang merupakan dilema etika atau pembangunan moral? Kasus dilema etika yang terjadi di SMP Negeri 10 Banjarbaru. Yang jelas kasus-kasus itu pasti ada. Dan terjadi di beberapa kali kasus karena kategori sekolah kita letaknya di geografis ini sekolah pinggiran, di mana SDM atau mindset atau pola pikir orang-orang yang di pinggiran masih kesadaran pendidikannya masih agak rendah. Jadi kasus-kasus ini seperti terjadi pernikahan usia dini. Itu yang terjadi di sekolah kita. Kira-kira Bapak bisa Bapak jelaskan yang kasus yang mengenai pernikahan dini tadi lebih lanjutnya? Jadi di mana beberapa kasus yang terjadi di sekolah kita, anak-anak terutama siswa-siswi kita ini yang perempuan itu harus mengalami putus sekolah karena harus menjalani rangkaian kehidupan yaitu pernikahan dini. Ini sebenarnya kehendak daripada orang tua, di mana kadang mindset orang tua yang pola pikirnya masih belum maju,
itu pengen segera menikahkan putrinya. Seperti itu, hingga terjadi putus sekolah. Inilah yang terjadi di sekolah kita, kasus dilema etika. Sehingga apa? Anak yang mengalami pernikahan usia dini, mereka terputus sekolahnya dan tidak bisa melanjutkan. Sebenarnya bukan tidak bisa melanjutkan, karena sampai saat ini tidak ada peraturan sebenarnya mengikat pelajar menikah. Nggak ada. Nggak ada. Cuma berbagai pertimbangan, kalau memang diizinkan sekolah, dikhawatirkan akan terjadi permasalahan baru yang timbul. Misal, terjadi perundungan, bullying. Kenapa? Anak yang sudah menikah, mereka bersosialisasi dengan teman-temannya seusia anak yang masih bermain, akan tentu terjadi gunjingan di kelas, terjadi perundungan, dan ini akan menimbulkan permasalahan baru. Seperti itu. Jadi kasus itu merupakan misalnya tentang dilema etika ya Pak ya, tentang pembangunan moral anaknya tadi yang seperti Bapak sampaikan tadi. Jadi intinya kita tahu bahwa itu yang terjadi di sekolah kita. Jadi pertanyaan Bu Rahmi? Jadi selama ini bagaimana Bapak melakukan pengambilan keputusan yang ada di sekolah kita ini? Kemudian terutama itu Bapak untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai nilai-nilai kebajikan. Yang pertama dalam kasus pernikahan usia dini dan bagaimana pihak sekolah dalam pengambilan keputusan, saya selaku pimpinan satuan pendidikan, itu yang pertama kita kumpulkan fakta-fakta dulu. Pasti itu. Kenapa anak ini harus menikah? Kita lihat faktanya dulu dari keluarga. Oh, ternyata dari keluarga yang serba kekurangan. Orang tuanya sudah tidak mampu membiayai hidup. Orang tuanya sudah tidak mampu membiayai sekolah. Ya memang sekolah gratis, tapi dalam kehidupan sehari-hari, untuk sangunya, untuk pakaiannya, dan lain-lain. Dan mereka mungkin tidak hanya satu anak, tapi dari beberapa anak. Ini yang jadi korban biasanya anak perempuan. Terus kita lihat dari permasalahan di sekolah. Nah, sekolah kalau bisa terjadi permasalahan seperti ini, sekolah akan mempermasalahkan. Kenapa? Anak pelajar, anak-anak kok masih sudah menikah dari warga sekolah ini. Dan kemudian akan terjadi permasalahan juga, kita kumpul fakta di masyarakat. SMP A, B, C, kok ada anak yang sudah berumah tangga. Fakta-fakta dari berbagai pihak ini kita kumpulkan. Kita identifikasi. Setelah itu baru kita minta pendapat, dengar pendapat dari berbagai pihak, dari warga sekolah, dari keluarga, dari anak yang bersangkutan, dari masyarakat. Seperti itu. Setelah itu kita harus berkumpul dalam satu forum untuk menyelesaikan masalah ini. Memang di dalam peraturan tertulis tidak ada yang melarang namanya pelajar menikah, kecuali mahasiswa ya. Mahasiswa boleh menikah mahasiswa. Pelajar pun boleh sebenarnya. Peraturannya tidak ada kok yang tertulis. Cuma bedanya mahasiswa dan pelajar yang masih SMP dan SMA, kalau mereka bersosialisasi dengan teman-teman, yang dikhawatirkan itu satu, bullying, perundungan. Karena apa? Karakter anak usia sekolah itu bermain. Saat mereka sudah melaksanakan pernikahan, ya, akan terjadi pergunjingan di antara sosial mereka. Inilah nanti akan timbul namanya
bullying, perundungan, akan menimbulkan permasalahan baru. Dan ini nggak boleh terjadi. Keputusan yang akan diambil sekolah setelah dari fakta dan mendengar pendapat dan tidak merugikan daripada seluruh pihak, karena semua adalah benar semuanya, nggak ada yang salah. Kita arahkan supaya anak ini tetap mengenyam pendidikan ke paket. Anak tetap bisa melanjutkan pendidikannya, bisa mengejar cita-citanya, di samping dia sebagai seorang ibu rumah tangga. Nah, seperti itu, Ibu. Jadi langkah-langkah atau prosedur yang Bapak jabarkan tadi, yang Bapak gunakan kalau menghadapi tentang dilema etika ada anak yang menikah di sekolah kita ya Pak ya. Jadi intinya membolehkan saja sekolah, tetapi Bapak lihat lagi mentalnya ke anak bullying tadi. Jadi keputusan yang Bapak ambil berdasarkan Bapak selidiki dulu latar belakangnya, kemudian Bapak diskusi, kemudian mencari yang mana terbaik ke jangka panjangnya Pak ya. Jadi Bapak mengambil intinya menganjurkan anak itu untuk melakukan paket C. Jadi paket C supaya mentalnya anak tadi. Oke, untuk pertanyaan yang keenam, Ibu Rahmi. Jadi untuk pertanyaan selanjutnya Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak menganggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Untuk pengambilan keputusan yang paling efektif di dilema etika itu saat kita satu bisa mengumpulkan fakta identifikasi dan kita menyatukan dalam satu keputusan. Itulah hal yang paling efektif. Saya rasa itu. Paling efektif. Jadi hal-hal apa saja yang merupakan tantangan Bapak dalam mengambil keputusan di sekolah ini berdasarkan kasus yang mengenai dilema etika yang siswi tadi atau di kasus-kasus yang lain. Jadi intinya tantangan yang Bapak hadapi dalam mengambil keputusan itu apa aja kira-kira Pak? Yang jelas kita akan menghadapi namanya masa ya. Masa di sini artinya adalah warga sekolah. Yang pasti notabene akan terjadi namanya perbedaan pendapat, pro dan kontra, itu pasti ada. Meskipun dalam satu kasus dilema etika pernikahan usia dini ini adalah sama-sama benar. Kalau kita sebagai pendidik memahami bahwa wajib belajar kita adalah 12 tahun, tapi tidak harus selalu di sekolah reguler. Ya kan? Karena belajar itu tidak harus sekolah di reguler, di paket pun, karena sekarang paket pun diakui. Ya kan? Jadi saya rasa pro dan kontra saat berhubungan dengan warga sekolah itulah yang menjadi challenge kita yang untuk menyamakan persepsi. Sebagai kepala sekolah, yang pertama adalah menyamakan persepsi tentang keputusan. Yang pertama, yang jelas kalau di dalam sebuah sekolah itu pasti terjadi pro dan kontra waktu menghadapi kasus dilema etika. Bagaimana kita menyamakan persepsi tersebut, yaitu setelah kita mendengar beberapa komponen seperti dari yang bersangkutan anak, dari orang tuanya, pihak keluarganya, terus dari masyarakat sekitar sekolah, dan dari warga sekolah sendiri. Setelah kita kumpulkan fakta-fakta tadi, yang pertama kita ambil adalah keputusan bersama yang tidak berpihak pada salah satu komponen, sehingga keputusan ini saling jadi keputusan yang paling baik, tidak ada yang merugikan. Itulah yang kita hadapi, menyamakan persepsi tersebut. Tapi alhamdulillah selama ini challenge atau tantangan itu tidak menjadi masalah, sehingga setiap terjadi dilema etika di sekolah kita hasilnya positif, aman saja. Jadi pertanyaan selanjutnya Bapak, apakah Bapak memiliki jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian masalah etika?
Kemudian apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau Bapak memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Kemudian bentuk dan prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Jadi gini ya, Bu Rahmi, dalam sebuah permasalahan kejadian pasti tidak bisa dijadwalkan, ya enggak? Sehingga masalah bagaimana kita penyelesaian tidak perlu kita jadwalkan, tapi kapan permasalahan terjadi sehingga kita selesaikan, tapi tidak langsung kita selesaikan saat itu juga, karena permasalahan itu membutuhkan beberapa proses dan seperti itu ya. Bagaimana kita mengumpulkan fakta, identifikasi, itu butuh waktu. Dari kita mendengar pendapat dari yang bersangkutan, yang dari keluarga, dari sekolah, dari masyarakat sekitar, karena perlu waktu, jadi proseslah yang akan menentukan keputusan yang terbaik sehingga keputusan tersebut tidak merugikan siapapun. Seperti itu, Ibu. Pertanyaan selanjutnya, dalam Bapak mengambil keputusan, apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang mempermudah Bapak untuk membantu Bapak untuk mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Apakah ada seorang panutan, misalnya tokoh idola, atau faktor apa yang mempengaruhi Bapak dalam membantu Bapak dalam mengambil keputusan? Yang jelas seperti ini ya, Bu. Dalam penyelesaian masalah itu secara seseorang gitu saya nggak punya panutan, cuma saya banyak belajar dari waktu menjadi seorang guru dan mendapatkan kesempatan ikut pendidikan guru penggerak. Disitulah saya belajar bagaimana menyikapi sebuah permasalahan itu dilihat dari semua sisi, dari sisi yang mengalami kejadian, dari orang tuanya, dari pihak sekolah, dari masyarakat, sehingga dari sisi inilah kita bisa menyelesaikan permasalahan dilema etika yang notabene sama-sama pembenaran, benar, tidak ada yang salah, sehingga keputusan tersebut diambil tidak ada yang salah sebenarnya. Karena apa? Tapi tidak merugikan siapapun, ya Kak, dari situ. Sehingga apa? Dalam setiap keputusan ya diambil dari bersama tadi itu. Jadi untuk secara tersirat panutan saya tidak ada, tapi saya pernah belajar dari guru penggerak, itulah yang saya gunakan selama ini dalam menentukan keputusan dilema etika yang kasus di kelasnya Ibu Lingga, di mana terjadi kasus pernikahan usia dini. Maka notabene anak tersebut kita arahkan untuk melanjutkan pembelajarannya di paket. Ya. Pertanyaan terakhir dari Ibu Rahmi. Untuk pertanyaan terakhir Bapak, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Yang saya petik dari pengalaman pengambilan keputusan etika adalah saat semuanya bisa menerima, meskipun bertentangan dengan hati mereka, tapi inilah hasil terbaik yang akan diberikan menjadi keputusan seseorang dan menjadi keputusan bersama. Hasilnya pun tidak berpihak kepada siapapun. Inilah yang kita harapkan kalau kita menyelesaikan kasus dilema etika seperti itu. Karena memang nggak ada yang salah dan nggak ada yang benar. Seperti itu. Terima kasih Pak. Untuk menutup wawancara, saya persilakan Bu Rahmi. Jadi kami ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus atas kesediaan Bapak untuk diwawancarai dalam rangka pembelajaran kasus ini. Kami sangat menghargai waktu dan pengalaman berharga yang Bapak bagikan kepada kami berdua. Kesediaan Bapak untuk berbagi pengetahuan dan wawasan akan sangat membantu dalam perdalam pemahaman kami berdua. Kami berharap dapat memanfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin dan menunjukkan apresiasi yang tinggi atas kontribusi Bapak. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Analisis yang dapat saya sampaikan dari wawancara tadi adalah, Pak Zaid sebagai kepala sekolah, dalam menyelesaikan masalah menggunakan paradigma mengambil keputusan dalam kasus anak pernikahan dini di sekolah. Nilai-nilai yang saling bertentangan antara lain, hak pendidikan anak versus hak individual. Kasus dilema etika tentang anak pernikahan dini di sekolah melibatkan pertimbangan moral dan tanggung jawab terhadap kesejahteraan anak serta norma-norma sosial dan hukum yang berlaku. Di satu sisi, beberapa orang mungkin berargumen bahwa sekolah memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk melindungi anak-anak dari pernikahan dini yang bisa berdampak negatif terhadap kesejahteraan mereka, termasuk risiko kesehatan fisik dan mental, serta penghentian pendidikan mereka. Beberapa paradigma dan prinsip yang mungkin dipertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan adalah sebagai berikut. 1. Rasa keadilan lawan rasa kasihan, justice vs mercy. Pilihannya adalah antara mengikuti aturan, hitam di atas putih, atau melanggar sepenuhnya. 2. Jangka pendek lawan jangka panjang, short term vs long term. Paradigma mengambil keputusan dalam penyelesaian dilema etika. Paradigma yang mungkin terjadi adalah antara kepentingan individu dan kepentingan kolektif. Prinsip yang dapat dipertimbangkan adalah prinsip utilitarianisme, yaitu memilih tindakan yang memberikan manfaat terbesar bagi jumlah orang yang paling banyak. Prinsip mengambil keputusan, prinsip care based thinking, membutuhkan banyak empati dalam memutuskan kasus ini. 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusannya. Nilai-nilai yang bertentangan dalam kasus anak pernikahan dini di sekolah. Nilai-nilai yang saling bertentangan antara lain: 1. Hak pendidikan anak versus hak individual untuk menikah. 2. Perlindungan terhadap kesejahteraan anak versus menghormati kebudayaan dan nilai-nilai lokal. Pihak yang terlibat: anak yang menikah secara dini, keluarga anak tersebut, sekolah dan petugas pendidikan, pemerintah dan lembaga terkait, seperti Kementerian Pendidikan dan Lembaga Perlindungan Anak. Fakta-fakta relevan. Usia pernikahan yang terlalu dini dapat berdampak negatif pada kesejahteraan fisik dan mental anak. Pernikahan dini seringkali penghentian pendidikan anak, menyebabkan beberapa budaya atau komunitas menganggap pernikahan dini sebagai hal yang wajar atau bahkan dianggap sebagai bagian dari tradisi. Pengujian benar atau salah. Uji legal. Pernikahan di bawah usia yang ditentukan dalam hukum setempat dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum. Uji regulasi. Dalam beberapa negara atau wilayah, aturan sekolah mungkin melarang anak di bawah usia tertentu untuk bersekolah. Pengujian benar atau salah. Uji intuisi. Secara intuitif, banyak orang mungkin merasa bahwa ada yang salah dengan anak-anak menikah di usia yang sangat muda dan kemudian terhalang dari pendidikan mereka. Uji publikasi. Keputusan yang dipublikasikan di media dapat menimbulkan berbagai tanggapan dari masyarakat, termasuk kritik atau dukungan tergantung pada sudut pandang masing-masing. Pengujian benar atau salah. Uji panutan idola. Panutan atau idola bisa saja memilih untuk melindungi hak pendidikan anak dan mengadvokasi untuk mencegah pernikahan dini. Dalam penyelesaian dilema etika, paradigma yang mungkin terjadi adalah antara kepentingan individu dan kepentingan kolektif. Prinsip yang dapat dipertimbangkan adalah prinsip utilitarianisme, yaitu memilih tindakan yang memberikan manfaat terbesar bagi jumlah orang yang paling banyak. Pengujian benar atau salah. Investigasi opsi trilema. Sebagai solusi kreatif, mungkin ada program alternatif untuk pendidikan anak yang menikah dini, seperti pendidikan non-formal atau fleksibel yang memungkinkan mereka untuk tetap belajar sambil mengelola peran mereka sebagai pasangan yang menikah. Keputusan yang diambil tergantung pada nilai dan prioritas masing-masing individu, tetapi penting untuk memastikan bahwa hak-hak anak dihormati dan kesejahteraan mereka diutamakan. Pengujian benar atau salah. Refleksi atas keputusan setelah mempertimbangkan semua aspek. Keputusan yang diambil haruslah didasarkan pada pertimbangan yang matang dan etis. Penting untuk merasa yakin dengan keputusan yang diambil setelah refleksi yang lebih mendalam. Terima kasih. Dengan demikian, mari kita tutup sesi ini dengan memperkuat konsep learning ownership. Penting untuk diingat bahwa dalam setiap tantangan yang kita hadapi, kita memiliki kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Salam guru penggerak.